menjelaskan materi saya tentang pembatalan perjanjian. Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat yang berkenaan dengan hal tertentu dan yang halal disebut dengan syarat objektif. Masing-masing syarat tersebut memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Pembatalan haruslah diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu, dan bila diajukan mungkin saja disangkal oleh pihak lawannya. Untuk itu diperlukan pembuktian. Jadi mengenai cacat subjektif dari suatu perjanjian, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan atau tidak kepada pengadilan. Bila syarat objektif, hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi atau cacat, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum, karenanya null and void. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu penafsiran perjanjian. Dalam bab kedua buku KUH Perdata tentang penafsiran persetujuan, bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya, maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak. Lain halnya bila perjanjian diterima dengan isi yang lain, maka perlu dicari apa sebenarnya maksud pihak-pihak maksud dari pihak-pihak. Yang dimaksud dengan maksud para pihak adalah apa yang disepakati para pihak. Karena sepakat adalah hasil pertemuan kehendak, maka dalam peristiwa itu sebenarnya karena yang dicari adalah apa isi kehendak mereka. Perlu diingatkan di sini bahwa yang dicari adalah yang disepakati para pihak, bukan yang dikehendaki oleh salah satu pihak. Ada pada pasal yang pertama, pasal 1342 KUH Perdata, yang kedua pasal 1343 KUH Perdata, yang ketiga pasal 144 KUH Perdata, dan yang kelima pasal 1349 KUH Perdata. Sini saya akan menjelaskan musnahnya barang yang terutang. Yang pertama, bila mana barang yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang. Ini berarti telah terjadi keadaan memaksa atau force majeure. Dalam hal ini, pasal 1444 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang, di luar salahnya debitur, dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Yang kedua, peristiwa yang disebut dalam pasal 1444 KUH Perdata dan si berutang telah dibebaskan dari perikatan oleh si berpiutang, maka si berutang wajib menyerahkan kepada si berpiutang sejak hak yang mungkin dapat ia lakukan terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah hapus atau hilang itu. Misalnya, si berpiutang itu berhak menuntut uang asuransi terhadap maskapai asuransi. Saya akan menjelaskan tentang kebatalan dan pembatalan, yaitu perjanjian yang diikat oleh pihak-pihak yang tidak cakap dinyatakan batal. Apabila suatu perikatan cacat syarat subjektif, misalnya salah satu pihak belum dewasa, atau kalau perikatan yang terjadi karena paksaan, penipuan, dan kekhilafan, maka perikatan itu dapat dibatalkan, atau pasal 1446 Jo pasal 1949 KUH Perdata. Dalam keadaan seperti yang disebutkan di atas, maka akibat-akibat yang ditimbulkan dari perikatan itu dapat dikembalikan ke keadaan semula, atau pasal 1451 Jo pasal 1452 KUH Perdata. Bagi pihak yang menuntut pembatalan tersebut dapat pula menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila ada alasan untuk itu. Mengenai suatu syarat batal yang menghapus perikatan seperti yang disebutkan dalam pasal 1381 KUH Perdata, diatur dalam pasal 1265 dan 1266 KUH Perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi saya, yaitu kebatalan dan pembatalan. 2. Sedangkan pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik.
manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya. Kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Pasal 1266 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat batal itu dianggap selalu ada di dalam perjanjian timbal balik. Tetapi ayat 2 pasal itu menyatakan bahwa kalau syarat batal terjadi, perjanjian itu tidak batal dengan sendirinya, melainkan harus diucapkan oleh hakim. Pernyataan ini bersifat kontradiktif.